Perkenalkan, nama saya Korisla Gracia Mirahadiah, NIM 202103104499 dari Fakultas Fisip Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Nah, kalau pemerintah adalah suatu organ, lembaga, atau orang yang menjalankan tugas atau fungsi dalam negara. Dalam arti luasnya itu terdapat ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempitnya hanya eksekutif saja. Sedangkan kalau pemerintahan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa ilmu pemerintahan disebut sebagai ilmu? Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai ilmu ini mempunyai arti yaitu keseluruhan pengetahuan yang teratur dan sistematis. Nah, teratur dan sistematis ini jadi memiliki syarat-syarat ilmu, yaitu ada objek, ada metode, sistematika, dan mempunyai tujuan. Nah, syarat-syarat ini juga terdapat pada ilmu pemerintahan. Oleh sebab itu bisa disebut sebagai ilmu. Selain itu juga ilmu pemerintahan memiliki metode atau filsafat yang memiliki manfaat. Ada 3 hal yang perlu dilihat, yaitu ada ontologi, filsafat epistemologi, dan ada aksiologi. Kalau ontologi ini berbicara mengenai hakikat ilmu pemerintahan. Kalau filsafat epistemologi yaitu berbicara mengenai bagaimana ilmu pemerintahan ini bisa diajarkan, bisa diterapkan di kehidupan. Nah, oleh sebab itu bisa diterapkan melalui atau bisa diajarkan melalui menggunakan metode, teori-teori, dan paradigma. Yang terakhir yaitu adalah aksiologi. Aksiologi ini berbicara mengenai bagaimana ilmu pemerintahan itu bisa menjadi manfaat bagi kehidupan. Bisa dilihat dari nilai-nilai dan etika. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Karena suatu negara ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pemerintah yang mengatur. Contoh kecilnya yaitu jika tidak ada peraturan lalu lintas, tidak ada lampu-lampu merah, lampu hijau begitu. Nanti kendaraan bisa tabrakan sana sini, kecelakaan sana sini, seperti begitu. Oleh sebab itu pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan ada berapa asas-asas pemerintahan. Yang pertama ada asas aktif, di mana asas ini tuh berperan aktif. Dia mengurus permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, mulai dari orang itu belum lahir sampai sudah meninggal. Yang selanjutnya yaitu adalah asas Fritz-Bestor, di mana asas ini dia berperan untuk mengisi kekosongan. Jadi asas ini tuh pekerjaannya ada, tetapi pelaksanaannya yang tidak ada. Selanjutnya yaitu asas Fries-Hermesen. Asas ini tuh dia bebas melakukan apa saja yang mendesak. Jadi asas ini tuh dia bebas gitu, kayak punya peran yang bebas gitu, tanpa bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang mendesak, asas ini bisa turun tangan untuk membantu demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu asas historis. Yaitu asas ini tuh dia melihat dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Jika misalnya masalahnya ini ada permasalahan yang sama, mereka bisa melihat dari peristiwa yang sudah lalu untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu asas etis, di mana asas ini memperhatikan kaidah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia melihat etika pemerintahan dan memiliki pedoman baik dan buruk. Selanjutnya asas otomatis. Asas otomatis ini asas dengan sendirinya. Yang terakhir adalah asas Détournement de Pourvoir, yaitu asas ini dia bertentangan dengan asas-asas yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Dia kesewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Ada ketidakpedulian dalam pemerintahan masyarakat.
Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Dalam pemerintahan ada dua objek, yaitu objek umum dan objek khusus. Dan negara ini termasuk dalam objek umum. Kenapa? Karena tidak hanya dipelajari oleh ilmu pemerintahan saja, tapi dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Ada ilmu hukum, ilmu administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam negara memiliki 5 unsur. Salah satunya ada pemerintah dan pemerintahan. Dan juga konsep negara ini sebagai organisasi sejumlah manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, kalau pemerintahan ini menjadi subjek dalam hubungan negara. Serta hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai syarat yang bisa menjadi aparat pemerintah. Jadi negara tidak bisa dikatakan negara jika tidak ada pemerintah. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Kekuasaan mempunyai arti yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu dapat terpengaruh dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama ada yang mengatur perundang-undangan ini diserahkan kepada legislatif. Dan kalau yang melaksanakan peraturan diserahkan kepada eksekutif. Dan yang melaksanakan perundang-undangan diserahkan kepada yudikatif. Tugas atau fungsi ini juga bisa dilaksanakan apabila disertai oleh kekuasaan atau wewenang.